Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan nge-review drone Jineo ya, DJI Neo. Dan seperti biasanya saya belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Dan ini dia yang kita beli, yaitu Jineo. Saya belinya drone. Oke. Dan ini ringan banget ya. Dan ini yang versi basic. Ada lagi yang sudah paketan bundling sama remote-nya. Karena ini bisa pakai connect pakai HP, pakai remote, dan juga tanpa remote dan tanpa HP juga bisa. Dari boxnya kayak gini, wih, simple doang ya. Di bagian belakangnya ini ada garansi TAM-nya, distributor resmi TAM. Di sini ada beberapa spesifikasinya. Oke, kita langsung buka aja. Di sini ada buku panduan singkatnya dan juga kartu garansi. Ada juga ini stiker-stikernya. Oke. Dan di sini juga ada box kecil yang isinya, oh ini ada part propeller ya. Ada berapa propellernya? Ada 2 propeller. Tapi kalau kayak gini biasanya lebih aman karena ada pengamannya. Ada juga ini obeng dan juga kabel charger yang sudah Type C to Type C. Oke, ini aja yang kita dapetin. Dan sekarang kita bongkar. Dan ini dia drone yang kita beli, yaitu DJI Neo. Wih, simple banget ya. Dan di sini baterainya. Kalau yang combo itu biasanya baterainya dapat 3 ya. Kita bukanya kayak gini. Kita pencet, tarik ke belakang. Oke. Nah, ini baling-balingnya aman. Jadi kalau untuk pemula ini sangat recommended, apalagi harganya yang cukup terjangkau, cuman di 3 jutaan. Ini harganya kalau resminya sekitar 3.99 ya. Tapi lupa pasti berapa ya. Cuman saya dapetin itu harganya ini sekitar 3.100.000-an. Kemarin pas saya check out ternyata di TikTok ada yang jual lebih murah lagi, cuman sudah habis. Harganya sekitar 2,9 jutaan. Nggak apa-apa lah dapat segini daripada nggak dapat. Sebelumnya sudah ada, saya dapat 3.125.000, cuman saya nggak check out. Dan di sini ini ada tutup kameranya, kita buka. Tariknya kayak gini ya, dibuka cetek di bagian bawah kayak gini. Kalau pasangnya sama kayak gini juga. Oke. Bukanya kayak tadi, pencet. Cuma dia nggak bisa vertikal atau horizontal, dia nggak bisa vertikal ya, cuma horizontal gini doang. Dan di sini ada sensor tangannya kalau ambil kayak gini. Oke, kita coba nyalakan. Dia nggak ada tempat SD card-nya. Di belakangnya di sini ada colokan charger untuk ngecas ya, Type C. Oke. Kameranya, baling-balingnya oke, gitu doang. Ini Oke, itu dia yang kita dapetin kalau kita beli Jineo yang basic ya. Saya saranin buat teman-teman yang belum punya drone, saya saranin beli yang combo aja karena lebih menarik. Di samping dapat 3 baterai dan juga dapat remote-nya, dan juga bisa, wih, kalau pakai remote-nya itu nggak seperti pakai smartphone ya. Kalau pakai smartphone dia nggak bisa cepat ya, nggak bisa nikung-nikung di dalam ruangan ya. Kalau pakai remote ya bisa lebih cepat. Oke, sekarang kita bahas bagian spesifikasinya dulu. Kalau kita bahas dari bagian drone-nya yang mungil kayak gini, ini bisa segini doang. Ini bisa kita taruh dalam tas, simple banget sih kayak gini, nggak butuh remote. Ya nggak butuh remote, tapi ini ada 2 varian. Yang varian pertama yang bagian basic kayak gini, boxnya kecil kayak gini, nggak dapat apa-apa, cuma dapat drone dengan baterainya. Tapi kalau teman-teman beli yang combo itu dapat 3 baterai dan juga dapat remote, panduan singkat, dan juga kabel charger. Itu lebih unik karena satu baterainya itu katanya bisa bertahan sampai 18 menit, 17 sampai 18 menit. Dan kalau punya 3 bisa dikali 3. Kalau cuma satu doang ya kayaknya kurang sih kalau belum punya drone lain. Dan sekarang kita bahas bagian spesifikasinya. Di drone-nya ini dia menggunakan plastik ya. Beratnya sekitar 135 gram. Ringan banget. Dan baterainya dia berkapasitas 1435 mAh, dan untuk chargernya dia bisa menggunakan charger Type C di bagian sini. Untuk ngecasnya dia berkisaran sekitar, awal-awal saya unboxing itu saya ngecas dari kosong sampai full sekitar 30-an menit. Tapi pas saya ngecas yang kedua ternyata hampir 1 jam ya. Kayaknya ngecasnya memang 1 jam ya. Dan untuk jaraknya dia bisa sampai 20 meter atau 30 meter lah kalau kita pakai smartphone. Tapi kalau kita gunakan remote-nya bisa 1,8 km ya. Saya coba konekkan ke remote Gemini 3 ternyata gak bisa. Ternyata dia remote-nya milih-milih ya.
Dan untuk waktu terbangnya yang katanya berkisaran 17 sampai 18 menit, ternyata dia kalau kita ngerekamnya itu sambil berhenti, dia bisa sampai 16 menit dan sisa baterai 16% kemarin waktu saya coba ya. Tapi sambil stop, rekam lagi, stop lagi. Tapi kalau non-stop, dia tadi saya coba bikin videonya, ternyata 13 menit sudah sisa 10% ya. Dan nggak mau terbang lagi. Untuk resolusi kameranya, dia 12 megapiksel. Untuk fotonya, untuk rekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Tapi saya lebih milih yang 4K ya. Dan dia nggak ada slot SD card-nya ya. Jadi dia nggak butuh SD card karena dia sudah tertanam di dalamnya internal 22 GB ya. Jadi lumayan besar, 22 GB itu lumayan besar. Dan yang terakhir, dia di bawahnya ada sensor. Ada sensor, 2 sensor dan 1 kamera. Jadi kalau dia lihat tangan kita kayak gini, dia ada sensor infrarednya, dia akan turun. Bahkan kalau kita menggunakan direction track itu, kalau lihat tangan gini dia maju loh. Kalau yang lainnya saya coba gini nggak maju. Kalau direction track dia maju. Drone ini bisa diterbangkan dengan 3 cara ya. Yang pertama tanpa menggunakan apa-apa, yang kedua bisa menggunakan smartphone, dan yang ketiga bisa menggunakan remote. Juga bisa menggunakan voice control. Voice controlnya bisa menggunakan dari smartphone juga ya. Dan remote-nya yang sudah mendukung support saya tulis di bagian sini ya. Untuk fitur-fiturnya di sini ada 6 ya yang tertulis. Sebenarnya kalau kita gunakan smartphone ini ada 8 ya, ada 8 ya, ada tambahan lagi. Dan kalau kita menggunakan remote yang awalnya fiturnya 6 di drone-nya malah jadi 5 ya, berkurang ya. Yang pertama dia mode follow ini dia bisa ngikutin kita dari belakang doang. Kalau kita jalan itu dia akan ngikutin kita dari belakang, nggak bisa kalau kita misalkan maju menghadap drone-nya kan diam aja. Dan yang kedua dia mode drone itu dia akan naik gitu jaraknya. Kalau yang mode drone ini dia bisa sampai 10 meter ya, nggak bisa lebih. Tapi kalau mode circle dia bisa sampai 20 meter jaraknya, jadi bisa di set dari smartphone ya. Dan yang keempat di sini ada mode roket, yang mana roket itu kan naik ke atas, dia sekitar 10 meter juga ke atasnya. Yang paling jauh itu cuma mode circle aja. Mode circle itu bisa ngelilingi itu jauh banget sampai 20 meter. Dan yang kelima dia ada mode spotlight. Spot ini dia kalau diaktifkan drone-nya akan diam di tempat. Kalau kita jalan dia ngikutin kita, cuman dia nggak gerak kemana-mana, dia cuma diam di tempat kayak kita menggunakan apa namanya itu tripod, tapi dia diam di tempat. Dan yang terakhir di sini dia mode helix ya, awalnya mode helix dan juga boomerang, awalnya helix. Tapi kalau kita lihat di smartphone itu dia ada mode boomerang. Tapi setelah kita update ternyata ada tambahan lagi, dia fiturnya direction track. Nah ini yang paling gokil. Direction track ini mirip dengan mode follow, cuma kalau mode direction track ini dia bisa ngikutin kita baik kita maju atau mundur. Misalkan kita rekam kayak gini, kalau kita maju ke depan dia akan mundur, drone-nya akan mundur. Kalau kita mundur dia akan ngikutin kita. Jadi lebih oke yang mode direction track ini ya buat teman-teman yang bikin konten. Tapi kalau teman-teman maju ya hati-hati aja, apalagi kalau ada anginnya. Kemarin saya coba itu ada yang ada angin, ternyata dia nggak terlalu presisi kalau ada angin. Bahkan kalau kita maju itu dia malah ke pinggir. Itu kalau kita pakai motor. Tapi kalau jalan kayaknya oke. Apalagi nggak ada angin itu oke. Untuk mode boomerangnya seperti biasanya ngitaran seperti itu. Dan juga untuk mode helixnya juga sama ngitarin seperti itu. Mirip dengan mode boomerang ya. Dan itu aja fitur-fiturnya. Dan tambahan informasi buat teman-teman, kalau kita menggunakan smartphone itu suara kita akan masuk ke smartphone. Kalau kita mau ngontrolnya pakai smartphone, baik itu mode helix atau apa atau manual, itu kalau kita ngerekam di smartphone itu bisa diaktifkan mode suaranya. Suara kita itu kan kerekam ke smartphone-nya dan akan dimasukkan ke dalam video yang ada di drone yang akan kita download. Dan suara kebisingan kita bisa matikan ya. Jadi pas suaranya kita sudah download itu ternyata suara kita ada dan nggak ada bunyi drone-nya. Bunyi drone-nya nggak ada. Itu keren sih. Tapi kadang juga masuk juga sih. Buat hiburan aja, bukan bikin konten. Kalau bikin konten kurang sih, karena dia jaraknya nggak bisa jauh. Ini terbangnya, oke, kita mundur, dia juga bisa ngituin kita kalau kita mundur. Sama dengan mode follow ya. Jadi lebih keren ini mode ini daripada mode follow. Kita coba lari, bisa lebih cepat dia nggak? Dan enaknya pakai drone kayak gini yang ada pengaman gini, ini enaknya kalau kita buat nerbangin di dalam ruangan. Wah, oke banget. Cuma dia kalau kita gunakan remote pakai smartphone, dia kayak mode sinematik, bahkan lebih lambat dari sinematik, santai banget. Majunya santai banget. Tapi kalau kita gunakan remote, ternyata dia cepat banget ya. Bisa kayak drone FPV. Maka saya saranin pakai itu aja. Kalau saya kan cuma buat konten aja gini. Apalagi kalau buat jalan-jalan ini, kalau diterbangin di kayak di hutan pinus ini lebih aman sih. Kalau drone saya yang Gemini 3 itu kan kurang
kurang enak karena saya sering nabrak karena belum pro. Dan sekarang kita bahas di bagian kelebihannya. Kelebihannya ini banyak banget ya. Ya, kalau kita bahas di bagian kelebihannya, kelebihan yang pertama dia punya 8 fitur, mode follow, drone, circle, rocket, spotlight, helix, boomerang, direction track. Dan yang kedua dia kelebihannya dia propellernya aman. Karena nggak mudah rusak ya karena ada pengamannya. Jadi kalau benturin tembok apa-apa itu lebih aman ya. Dan yang ketiga walaupun dia nggak ada gimbal yang 3 axis, dia stabil kok. Oke, stabil tapi nggak stabil-stabil banget kalau ada angin. Dan yang keempat dia ringan banget. Apalagi kalau tutup di bagian atas ini kita tutup buka, ini kan bisa dibuka. Dan yang kelima dia bisa ngerekam suara kita pakai smartphone dan suara drone-nya dihilangin. Itu kelebihannya. Dan yang keenam dia bisa terbang menggunakan 3 cara tanpa apapun, menggunakan smartphone dan juga menggunakan remote dengan berbagai remote. Dan yang ketujuh ini yang paling gokil. Kalau kita julurkan tangan kayak gini, drone-nya akan mampir ke tangan kita nanti. Dan kelebihan yang ke-8 ini menurut saya sih kelebihan yang lumayan sih. Karena dia nggak butuh memory card, sudah ada memory card internal yaitu 22 GB di dalamnya. Jadi nggak butuh memory card. Biasanya saya beli yang 8 GB. 22 GB itu besar banget sih. Cukup sih menurut saya. Dan sekarang kita bahas bagian kekurangannya. Kekurangannya menurut saya sih cuma 3 aja. Yang pertama, nggak bisa nyimpen rekaman videonya langsung ke smartphone. Jadi tersimpannya di sini. Yang kedua, dia nggak kuat nahan angin. Jadi kalau ada angin dia terombang-ambing. Bahkan videonya kadang nggak bisa stabil ya. Agak goyang gini. Dan yang ketiga, dia nggak bisa terbang malam. Bahkan saya gunakan remote dari smartphone, itu diterbangin malam. Kalau low light, dia bakalan turun. Ya, nggak stabil banget. Ketika kayak gini kalau udah ini tiba-tiba ke pinggir dan turun, bahkan tiba-tiba turun aja gini. Itu kalau malam-malam dan kurang cahaya, tapi kalau cahaya yang cukup aman. Nih saya biarin dia jalan, harus kita mainin. Pokoknya kalau gelap kayak gini, apalagi kalau misalkan kita terbang tinggi, khawatir juga sih. Maju mundur. Agresif banget guys. Itu kalau di tempat terang kayak gini, kalau di tempat yang terang. Dan kalau kita menggunakan remote yang awalnya fiturnya 6 di drone-nya malah jadi 5, ya berkurang ya. Kita tekan return to home. Nah, dia kalau return to home nanti di layar itu ada tanda hijau. Nah, itu akan mengarah ke tempat kita. Kerennya gini guys. Jinio ini kerennya kayak gini guys. Kita coba arahkan kameranya ke bawah. Nah itu guys, itu tempat kita guys. Jadi dia kalau pakai remote enaknya kayak gitu, return to home nya bisa guys. Bener dong, kita ada di bawahnya tuh, landing. Oke, itu dia review kita tentang drone Jinio ya. Bagaimana teman-teman, minat nggak? Apakah ini recommended? Recommended banget. Terutama kalau teman-teman beli yang combo itu recommended banget. Saya mendingan langsung combo aja, 3 baterai dan 1 remote. Itu keren banget sih. Ini coba cuma buat konten di dalam ruangan indoor aja ya. Kalau di outdoor apalagi buat aerial itu saya saranin yang Gemini 3. Jauh kameranya jauh lebih bagus ya. Oke, mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.